Aku tidak peduli jika dia mempromosikan lagunya, tapi berhenti menggunakan nama anak laki-laki kita untuk mendapatkan pengaruh. Ini sampai 47%, hampir 50% loh guys untuk yang tergila. Netizennya cuma satu, masa manggil anggota geng sebanyak itu? Ih, parah banget nih aktrisnya nih, parah banget. Halo, what's up guys? I'm Yusokim. Welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang punya problem, yang lagi galau, mungkin yang lagi sedih, pokoknya tetap semangat ya guys. Don't give up. Cheer up baby, cheer up baby. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang topik-topik yang lagi panas banget nih, diperbincangkan oleh para K-popers. Apa aja sih topiknya? But wait, sebelum itu pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, and share ya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bersama-sama. Oke, untuk topik pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang topik dari BTS. Nah, seperti yang kalian tahu dan kemarin juga sempat kita bahas sih, bahwa Borahae itu kan mau dihak-patenkan nih oleh salah satu produk kosmetik kayak gitu. Namun sekarang ada berita baik nih guys, yang mana produk kosmetik tersebut telah mengajukan pembatalan untuk menghak-patenkan nama dari Borahae. Wah, tebak. Brand produk kuku Korea yang telah mengajukan trademark rasa Borahae yang dibuat oleh BTS membatalkan permohonannya nih guys. Jadi pada tanggal 31 Mei pukul 10.55 waktu Korea Selatan, Lalali itu telah mengeluarkan pernyataan resmi di situs resminya yang memberitahukan pembatalan aplikasi trademark. Nah, dalam pernyataan itu mereka mengatakan, kami meminta maaf ya karena menyebabkan kekhawatiran banyak penggemar BTS dengan mengajukan trademark pada Prasa Borahae di September 2020 yang lalu. Kami telah memutuskan untuk melepaskan pengajuan trademark untuk pengembangan K-pop dan juga akan mengikuti langkah-langkah untuk membatalkan sesegera mungkin. Kami juga berharap supaya BTS ini selalu melakukan yang terbaik dalam upaya bagi masa depan K-pop sebagai sesama orang Korea. Dan berbicara mengenai Borahae, jadi Borahae ini itu merupakan istilah nih guys yang dibuat oleh Taehyung BTS untuk merujuk pada warna terakhir pelangi yaitu ungu. Jadi ungu ini itu berarti bahwa grup dan juga para ARMY itu akan saling mencintai sampai akhir. Nah, sebelumnya perusahaan tersebut juga mendapatkan kritikan yang keras dikarenakan mengajukan trademark untuk produk dengan istilah Borahae. Finally, nama Borahae itu kembali lagi kepada para ARMY dan juga BTS ya. Dan berbicara mengenai Borahae, meskipun produknya juga mendapatkan kritikan ya, tapi ada hikmah juga nih buat produknya. Karena apa gitu? Karena produknya sekarang namanya juga udah naik nih guys ya. Karena pada awalnya mungkin banyak yang belum tahu ini produk dari mana sih. Namun dikarenakan kontroversi kemarin kan banyak yang ketik nih, wow, kita harus cari tahu ini produk siapa sih. Dan setelah dicari tahu, oh ini ya produknya. Oke, sekarang aku tahu. Ya, meskipun dikritik kan namanya juga naik ya, is okay lah ya. Dan kita juga berharap semoga permasalahan ini di masa depan juga tidak terjadi lagi ya. Mungkin Borahae bagi orang-orang lain itu merupakan kata yang tidak ada artinya ya, tapi kalau buat para ARMY dan juga BTS itu emang benar-benar berarti banget. Jadi kalau ada yang menghak-patenkan hal tersebut, itu juga pasti ngebuat ARMY di sini merasa agak kurang seret gitu, dan mereka pengen supaya hak mereka juga dikembalikan. Dan sekarang udah kembali, congratulations. Dan kita akan move ke topik yang kedua. Ini juga masih mengenai BTS. Jadi ada salah satu artis namanya adalah Olivia Rodrigo. Sempat kita bahas kemarin juga guys, dimana Olivia ini saat promosi di Korea itu menyebutkan BTS. Dan ini juga memicu kontroversi. Jadi pada tanggal 30 Mei yang lalu, ada sebuah postingan di komunitas online yang mendapatkan perhatian setelah memanggil saluran YouTube resmi Olivia Rodrigo dikarenakan mempromosikan Good For You dengan judul sebuah lagu yang memuncaki Billboard yang bersaing dengan BTS di Korea. Menurut postingan tersebut, dia sebelumnya belum pernah nih guys melihat ada penyanyi pop yang menggunakan nama penyanyi lain atau nama penyanyi grup K-pop untuk mempromosikan lagunya di Korea. Dan melihat postingan dari netizen tersebut, di sini itu udah banyak banget yang setuju dan juga telah memberikan pendapat mereka masing-masing. Dan coba kita bacakan ya bagaimana pendapat dari netizen Korea. Dia itu menerima dukungan besar nih ya dari negaranya. Sementara untuk yang BTS itu kayak difilter gitu nih di Spotify. ARMY Internasional sedang berjuang keras. Dan hal-hal seperti ini juga ngebuat kami sebenarnya lebih kuat. Pengguna yang pertama mengetahui tentang hal tersebut itu langsung men-tweet. Dan dia di sini mendapatkan hal yang tidak baik. Dia kemudian memposting klip video yang menunjukkan ini dan benar-benar cara dia mempromosikan lagunya di Korea. Tapi kemudian para pengganggu itu menyuruhnya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik di kehidupan nyatanya. Sangat menyedihkan sekali. BTW ini kok translate-nya parah banget ya. Sumpah translate-nya gila.
parah banget, aku nggak bisa baca ini maksudnya apa sih, kayak kebalik-kebalik gitu nggak sih. Aku tidak peduli jika dia mempromosikan lagunya, tapi berhenti menggunakan nama anak laki-laki kita untuk mendapatkan pengaruh. Oke. Jadi itu adalah komentar dari para ARMY ya, melihat bagaimana Olivia Rodrigo yang telah mempromosikan lagunya di Korea dan juga membawa nama BTS. Kayak gitulah nih guys. Kalau kalian sendiri nih sebagai netizen gimana nih melihat apa yang dilakukan oleh Olivia? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan kita masih berbicara ya mengenai salah satu hal yang terjadi dengan BTS. Jadi seperti salah satu komentar dari netizen tadi, itu ada yang menyebutkan bahwa lagu BTS di Spotify itu kayak difilter gitu ya. Jadi nih guys, sebelumnya para ARMY itu telah beramai-ramai mengangkat hashtag Investigate Spotify setelah menyadari bahwa sebagian besar porsi streaming lagu BTS termasuk Butter dan juga Dynamite yang difilter itu tidak masuk dalam hitungan. Wah, parah banget sih. Menurut data yang ditemukan di BHF Data Analytics, 47% streaming nih guys itu tidak dihitung untuk lagu Butter. Bayangin, banyak banget. Sementara ada 38% itu tidak dihitung untuk lagu Dynamite. Wah, parah banget sih ini. Jadi lewat hashtag tersebut, para ARMY di seluruh dunia juga menuntut pihak Spotify itu dapat transparan hingga beberapa di antara penggemar meminta penjelasan ke Peter Gray yang merupakan Executive Vice President Columbia Records. Nah, dalam postingan yang dibagikan @chartbangtan, Gray akhirnya buka suara nih guys dengan memberikan jawaban melalui direct message di Instagram, mengungkapkan bahwa mereka di sini tengah melakukan pembahasan high level dengan semua platform streaming tentang masalah tersebut. Ya, kita berharap aja ya guys, dengan angka suaranya si Peter Gray, semua masalah yang terjadi dengan BTS, terutama dengan masalah pemilteran di Spotify itu dapat segera teratasi. Bayangin nih guys, yang tidak terhitung itu banyak banget loh. Kalau 1% sampai 5% oke lah ya, tidak masalah, no problem lah. Ini sampai 47%, hampir 50% loh guys untuk yang tergila. Apaan tuh? Sorry. Sedangkan untuk lagu Dynamite itu 38%. Bayangin, itu 38% jumlahnya juga banyak banget. Jadi nggak heran sih kalau banyak ARMY yang melakukan protes tentang hal tersebut. Intinya yang terbaik aja ya buat BTS dan juga para ARMY. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini mungkin topiknya agak kurang menyenangkan. Itu datanya dari Kyungmin Island yang dikonfirmasi itu telah meninggalkan Hype Labels dan bahkan keluar dari line up untuk debut. Aduh, sedih banget sih. Jadi kabar sedih harus diterima oleh para penggemar yang menunggu idol tersebut untuk debut nih guys. Nah, pada tanggal 31 Mei, Hype Labels Japan itu telah mengumumkan, kami ingin memberikan beberapa informasi mengenai proyek debut Global Hype Labels Japan. Finalist and audition yang dipilih untuk proyek debut Global Hype Labels Japan itu telah pindah ke Korea. Dalam pengaturan baru, para finalis akan melanjutkan upaya mereka dengan dukungan dari banyak mentor menuju target debut mereka. Mohon terus dukung mereka dalam perjalanan mereka yang mengasyikkan. Selain itu, nantikan informasi lebih rinci mengenai proyek debut Global Hype Labels Japan yang dapat kami sediakan mulai bulan Juni saat proyek ini mulai berjalan. Saat para peserta proyek debut Global Hype Labels Japan itu telah bersiap untuk mengambil langkah selanjutnya dalam pertumbuhan mereka, telah diputuskan bahwa Kyungmin akan hengkang dari Hype Labels Japan. Dan saat kita membahas masa depan Kyungmin dengan Hype Labels Japan dengan hati-hati dan panjang lebar, ditentukan bahwa ada perbedaan tertentu dalam arah yang dicari, dan sebagai hasilnya partisipasinya dalam proyek ini akan selesai. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mendukung Kyungmin, dan kami juga meminta Anda untuk terus memberikan dukungan hangat kepadanya. Kami meminta pengertian Anda mengenai berita tak terduga ini, dan kami juga harap Anda akan terus menunjukkan dukungan Anda untuk proyek debut Global Hype Labels Japan. Nah, sebelumnya nih guys, pada tanggal 1 Januari diumumkan bahwa Big Hit Japan itu akan meluncurkan proyek untuk menghasilkan artis yang akan memulai karir mereka di Jepang sebelum tampil di panggung dunia, yaitu K, lalu ada juga Nicholas, IJ, Kyungmin, dan Taki yang diperkenalkan melalui acara Island pada tahun 2020 diumumkan menjadi bagian dari proyek dengan anggota tambahan untuk bergabung setelah audisi yang disebut End Audition. Grup ini sebenarnya akan memulai debutnya pada tahun 2021 ini. Ya, cukup sedih ya melihat kabar dari Kyungmin, tapi balik lagi ini kan keputusan dari Kyungmin juga ya guys. Ya, mungkin ada sesuatu hal yang tidak membuatnya srek juga di sana, ada perbedaan pandangan juga, dan apapun keputusan dari Kyungmin dan juga Hype Labels Japan, kita di sini sebagai penggemar hanya dapat mendoakan yang terbaik untuk mereka. Dan kita juga berharap semoga Kyungmin ini dapat segera debut ya di Korea. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir kali ini, datanya dari seorang artis yang mana apa yang dilakukan olehnya ini sumpah parah banget. Dan kalau identitasnya ini terbongkar, karirnya itu bisa langsung hancur dalam seketika nih guys. Karena baru-baru ini si artis katanya itu menyuruh para gangster untuk nyerang pelapornya. Waduh, parah banget sih.
Jadi nih Cinggu, diduga seorang whistleblower atau pelapor pelanggaran yang menyebutkan seorang aktris dikarenakan perilakunya yang tidak sopan itu dihajar oleh seorang anggota geng yang disuruh oleh aktris tersebut. Nah, insiden itu terjadi pada tanggal 28 Mei sekitar pukul 3 pagi waktu Korea Selatan di sebuah taman di Cheongdam-dong, Seoul. Berdasarkan rekaman CCTV yang diambil, korban juga terlihat dianiaya nih guys di dalam mobilnya. Dan kalian tahu nggak durasinya itu berapa? Durasinya lama sih, 20 menit. Bayangin anggota geng kan lumayan sih. Kalau nggak 2, kalau nggak 3, kalau nggak 5, intinya gitu deh. Kita juga nggak tahu jumlah exactly-nya kayak gimana. Intinya kalau udah dihajar sama anggota geng, parah juga gitu. Apalagi ini dalam 20 menit, aduh, babak belur banget sumpah. Selain itu nih guys, pelakunya juga bahkan berkata, saya tahu CCTV ada di sini ya. Apakah kamu pikir saya tidak tahu itu? Wah, parah banget sih. Dan pemukulannya juga tidak berhenti sampai polisi tiba di tempat kejadian. Dan korban di sini mengklaim penyerangan itu terjadi setelah ia memposting postingan di media sosialnya yang menuduh tentang perilaku kasar dari seorang aktris di restoran temannya. Nah, ia ini juga mengklaim aktris tersebut memanggilnya untuk mengirimkan lokasinya dan juga pelakunya tiba dalam waktu 20 menit saja setelah ada panggilan telepon. Dan kalian tahu nggak guys, ada 3 mobil yang terlihat mengelilingi mobil korban. Sementara nih guys, penyerang itu menyerang korban melalui jendela. Waduh, parah banget, 3 mobil sekaligus. Gak gentle banget sih ya, seharusnya one by one dong ya. Ini netizennya cuma satu, masa manggil anggota geng sebanyak itu? Apakah emang takut itu sama si OP sampai manggil anggota gengnya banyak banget? Ih, parah banget nih aktrisnya nih, parah banget. Namun nih guys, aktris itu katanya telah membantah dan mengklaim bahwa ia itu hanya menjelaskan situasinya kepada kenalan dekatnya. Dan ia juga tidak pernah mengirimkan anggota geng untuk mengejar korban. Dan Cinggu, polisi saat ini juga sedang menyelidiki kasus tersebut setelah menahan pria berusia 30 tahunan yang menyerang korbannya. Oke. Tadi kita sudah melihat bagaimana beritanya. Dan di sini ya, itu tidak dijelaskan siapa aktris yang dimaksud. Dan kita juga berharap semoga kita juga mendapatkan informasi ya mengenai aktris tersebut. Karena kepo banget nih, ini siapa sih aktrisnya kok gitu banget, kasihan loh si OP-nya sampai 3 mobil katanya guys. 3 mobil berapa orang ya? Duh, gak bisa bayangin sih. Oke Cinggu, sekian aja untuk hari ini ya. Kita tadi sudah melihat banyak sekali berita-berita yang hangat dan juga ngebuat kalian gerah. Dari sekian banyaknya berita yang ngebuat kita gerah tadi, mana yang paling buat kalian gerah? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Oke, see you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf nih kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget, maafin dong, oke? Dan mungkin ada kesalahan informasi nih guys, langsung aja koreksi di kolom komentar ya. Annyeong, gak usah, goodbye.